pertandingan sengit akan langsung tersaji pada laga pembuka. Grup B, turnamen pramusim bergengsi, Piala Presiden Elit ke-2026, Klub Kebanggaan. Sumatera Utara, PSMS Medan, dijadwalkan menantang raksasa Thailand sekaligus juara bertahan turnamen. Surabaya pada hari Minggu 26 Juli tahun 2026 dengan waktu sepak mula tepat jam 15:30 WIB. Ujian berat Ayam Kinantan menghadapi sang juara bertahan, PSMS Medan yang berjuluk Ayam. Kinantan mencatatkan sejarah tersendiri dalam edisi kali ini. Mereka hadir sebagai satu-satunya kontestan dari kompetisi kasta kedua, Indonesia Pegadaian Championship atau Liga 2 yang mendapat undangan resmi. Menyandang status sebagai tim nanonggulan justru membuat anak asuh, Eko Purjianto, tampil tanpa beban, guna memberikan perlawanan maksimal. Manajemen PSMS bergerak sangat agresif di bursa transfer dengan mendatangkan deretan pemain baru untuk mematangkan taktik sebelum liga resmi bergulir. Di kubu seberang, Port FC datang ke Indonesia dengan ambisi mahkota juara yang mereka raih pada edisi 2025. Klub termasuk legiun asing andalan mereka. Turnamen pramusim ini menjadi target serius bagi Port FC. Terlebih dengan adanya lonjakan total hadiah turnamen yang kini mencapai 6 miliar rupiah. Analisis kekuatan dan statistik kedua skuad. Melihat peta kekuatan terkini, kedua tim memiliki modal dan kondisi internal yang sangat bertolak belakang menjelang laga perdana. PSMS Medan saat ini sedang berada dalam fase transisi dan pembentukan kemitraan antar pemain baru. Pola permainan Ayam Kinantan diprediksi akan mengandalkan pertahanan rapat, kerjasama kolektif yang disiplin, memanfaatkan kelemahan lini belakang lawan saat asyik menyerang. Turnamen ini menjadi panggung penting bagi jajaran kepelatihan untuk memberikan jam terbang internasional kepada para pemain lokal dan pilar muda mereka. Sementara itu, Port FC memiliki stabilitas skuad yang jauh lebih mapan. Mereka memilih tidak merombak total fondasi tim yang sudah terbukti sukses menjuarai Piala Presiden tahun lalu. Skuad asal Thailand ini dikenal memiliki keunggulan dalam aspek fisik pemain, serta dominasi penguasaan bola di area tengah. Prediksi jalannya pertandingan dan skor akhir, Port FC secara matematis diunggulkan untuk mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal. Kendati demikian, motivasi tinggi PSMS Medan untuk membuktikan kualitas tim kasta kedua Indonesia di level internasional dipastikan akan menyulitkan lini depan Port FC. Pertandingan diprediksi berjalan ketat dengan jual-beli serangan yang dinamis. Port FC diperkirakan unggul tipis melalui kematangan taktik dan penyelesaian akhir yang lebih klinis. Prediksi skor akhir pertandingan adalah PSMS Medan 2-1 Port FC. Turnamen pramusim paling bergengsi di tanah air bergulir mulai tanggal 25 Juli hingga 6 Agustus tahun 2026 mendatang. Kompetisi edisi ke-8 ini akan menyajikan laga panas yang mempertemukan klub-klub papan atas Indonesia dengan 3 tim tamu tangguh asal Asia Tenggara di 2 kota tuan rumah. Panitia pelaksana juga telah merilis jadwal resmi match 1 untuk babak penyisihan. Grup yang langsung menyuguhkan duel-duel penuh tensi tinggi. Laga pembuka di Bandung Grup A. Grup A yang berbasis di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, akan menjadi panggung pembuka kompetisi pada hari Sabtu, 25 Juli tahun 2026 di PMMFC vs Tom Paine Rovers FC. Pertandingan perdana turnamen akan mempertemukan wakil Brunei Darussalam melawan utusan Singapura mulai jam 15:30 WIB. Persib Bandung vs Arema FC berlanjut pada malam harinya jam 19:30 WIB sang tuan rumah. Persib Bandung akan langsung ditantang oleh tim pemegang trofi terbanyak turnamen, Arema FC, dalam laga Big Match Klasik, duel panas di Surabaya Grup B. Keesokan harinya, Minggu 26 Juli tahun 2026, giliran persaingan sengit Grup B yang memanaskan rumput Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Klub legendaris PSMS Medan harus menghadapi ujian berat melawan sang juara bertahan asal, Thailand, Port FC. Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, duel syarat rivalitas historis antara Bajul Ijo melawan Makan. Kemayoran akan tersaji sebagai penutup pekan pertama pada pukul 19,3 WIB. Menariknya,
pihak manajemen Persija Jakarta mengonfirmasi akan menurunkan tim muda Elite Pro Academy (EPA) U20 karena skuad utama sedang menjalani program training camp jangka panjang di Thailand. Gelaran Piala Presiden Elite 2026 kali ini dipastikan berjalan jauh lebih kompetitif menyusul pengumuman dari pihak penyelenggara yang menaikkan total nilai hadiah utama bagi sang juara menjadi 6 miliar rupiah. Seluruh rangkaian pertandingan fase grup hingga partai puncak ini direncanakan bakal disiarkan secara langsung melalui stasiun televisi Indosiar serta platform live streaming video. Pembagian grup Piala Presiden 2026 dirilis, libatkan klub Asia Tenggara dan siap digelar di Bandung, Surabaya, Jakarta, turnamen pramusim paling bergengsi di tanah air. Piala Presiden 2026 dipastikan kembali bergulir untuk menyambut musim kompetisi baru. Melalui rilis resmi, turnamen edisi kali ini akan menyajikan warna baru yang jauh lebih kompetitif. Tidak hanya melibatkan tim-tim besar dari dalam negeri, Piala Presiden 2026 juga resmi mengundang beberapa klub top dari kawasan Asia Tenggara ASEAN untuk ikut memperebutkan trofi berlapis warna emas yang ikonik tersebut. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 25 Juli hingga 6 Agustus 2026. Untuk menjaga kualitas jalannya pertandingan dan memanjakan para pencinta sepak bola, pihak penyelenggara telah menunjuk 2 kota sepak bola terbesar di Indonesia, yaitu Bandung dan Surabaya. Sebagai tuan rumah babak penyisihan grup, sebanyak 8 tim peserta telah dibagi secara merata ke dalam 2 grup besar, yakni Grup A dan Grup B. Berikut adalah narasi lengkap pembagian grup, profil singkat peserta, serta peta kekuatan turnamen Piala Presiden 2026. Persaingan sengit di Grup A tuan rumah, Bandung. Grup A akan memainkan seluruh pertandingan penyisihan mereka di Kota Kembang, Bandung. Grup ini menyajikan kombinasi menarik antara jawara bertahan, liga domestik, rivalitas klasik, serta 2 tim tangguh undangan dari Singapura dan Malaysia. One Persib Bandung bertindak sebagai tuan rumah utama Grup A. Maung Bandung masuk ke turnamen ini dengan status mentereng sebagai peringkat pertama, first place. Super League musim 202 Mei tahun 2026, dukungan penuh dari bobotoh di kandang sendiri diprediksi akan menjadi modal moral yang sangat besar bagi anak-anak asuh Bandung. 2. Arema FC. Sang rival Arema FC ikut bergabung di Grup A setelah menyelesaikan kompetisi Super League 202 Mei tahun 2026. Di peringkat ke-9 ninth place, turnamen pramusim ini dipastikan menjadi ajang pembuktian sekaligus evaluasi besar bagi skuad Singoedan sebelum mengarungi liga resmi. Sri Tampines Rovers, wakil dari Singapura ini datang dengan reputasi yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Tampines Rovers mengamankan tiket undangan setelah sukses keluar sebagai peringkat kedua second place. S-League musim 202 Mei tahun 2026, kehadiran mereka akan menguji sejauh mana kesiapan lini pertahanan tim-tim Indonesia. 4. DPMM FC melengkapi persaingan ketat di Grup A. Tim asal Brunei Darussalam yang berkompetisi di Liga Malaysia, DPMM FC, siap memberikan kejutan. Berdasarkan catatan, mereka menutup musim kompetisi dengan berada di peringkat K2 10th place, Malaysian Super League 2025-2026. Grup neraka di Grup B tuan rumah, Surabaya, bergeser ke Jawa Timur. Grup B yang akan diselenggarakan di Kota Pahlawan, Surabaya, langsung dicap oleh para pengamat sebagai grup neraka. Bagaimana tidak? Grup ini mempertemukan musuh bebuyutan sepak bola Indonesia, tim promosi yang ambisius, serta salah satu raksasa dari kompetisi Thailand. 1. Persebaya Surabaya, skuad Bajul, ijo resmi menjadi tuan rumah. Grup B didukung militansi bonek mania. Persebaya yang menyudahi posisi di peringkat keempat fourth place Super League musim 202 Mei tahun 2026 diyakini akan tampil agresif demi mengamankan tiket ke fase gugur. 2. Persija Jakarta. Duel klasik tanah air langsung tersaji di fase grup karena Persija Jakarta dipastikan berada satu kubu dengan Persebaya. Tim Makan Kemayoran lolos ke turnamen pro musim ini setelah menempati peringkat ketiga
3 RD Play Super League musim 202 Mei tahun 2009-2026, tepat satu setingkat di atas Persebaya. Pertemuan kedua tim ini dipastikan menjadi laga yang paling dinanti. Sri, PSMS Medan, skuad Ayam Kinantan membawa semangat juang tinggi ke Surabaya. Kehadiran mereka di turnamen ini didasari oleh performa apik mereka yang berhasil finish di peringkat ke-7 7 Place pada babak Championship musim 202 Mei tahun 2026. 4. Port FC, ujian terberat bagi penghuni grup B, dipastikan datang dari wakil Thailand, Port FC. Klub yang diperkuat oleh pemain-pemain berkualitas, ini merupakan salah satu raksasa Thai League yang sukses bertengger di peringkat kedua, 2 ND Place, Thai League musim 202 Mei tahun 2026, kedisiplinan taktika sepak bola Thailand akan menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya, Persija, dan PSMS. Dengan format turnamen yang singkat namun padat dari akhir Juli hingga awal Agustus tahun 2026, 8 tim ini dituntut langsung tancap gas sejak pertandingan pertama. Piala Presiden 2026 tidak hanya menjadi panggung hiburan berkelas bagi supporter, tetapi juga indikator awal yang sangat penting untuk melihat peta kekuatan klub-klub Asia Tenggara menjelang musim kompetisi baru bergulir. Pertandingan pembuka turnamen pramusim Piala Presiden Elite 2026 antara Persib Bandung melawan Arema FC akan resmi digelar pada hari Sabtu 25 Juli tahun 2026 jam 19.30 WIB di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Berikut adalah fakta, data, dan detail persiapan menjelang pertandingan pembuka tersebut. Jadwal resmi laga pembuka Grup A. Pertandingan Persib Bandung vs Arema FC. Hari atau tanggal Sabtu 25 Juli tahun 2026, waktu kick-off 19,3 WIB. Lokasi Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Siaran langsung live di Indosiar dan platform streaming video. Peta persaingan Grup A, turnamen pramusim edisi ke-8. Ini dikemas lebih menarik karena diikuti oleh total 8 klub dari 4 negara. ASEAN berbeda. Seluruh laga penyisihan Grup A dipusatkan di Bandung. Persib Bandung dan Arema FC berada di dalam satu grup bersama 2 klub undangan luar negeri, yaitu DPM MFC, Brunei Darussalam, Tampines, Rovers Sing. Sementara itu, laga untuk Grup B yang dihuni oleh Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC Thailand akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Prediksi skor untuk pertandingan pembuka Piala Presiden Elite 2026 antara Persib Bandung versus Arema FC diperkirakan akan berakhir dengan skor tipis 1-0 atau 2-1 untuk kemenangan Persib Bandung. Mengingat statusnya sebagai laga pramusim yang baru bergulir, kedua tim diprediksi masih beradaptasi dengan taktik baru dan meningkatkan kebugaran fisik pemain. Berikut adalah analisis mendalam mengenai kekuatan kedua tim menjelang laga sengit tersebut. Analisis pertandingan dan kondisi tim. Faktor tuan rumah, Persib Bandung diuntungkan karena seluruh laga Grup A dimainkan di markas mereka, yaitu Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dukungan penuh dari bobotoh akan menjadi motivasi ekstra bagi skuad asuhan Igor Tolik. Strategi dan amunisi baru. Caretaker pelatih Persib, Igor Tolik, mengasah taktik khusus untuk membongkar pertahanan. Low block bertahan rapat yang sering diterapkan lawan saat menghadapi Maung Bandung. Turnamen pramusim ini juga menjadi ajang pembuktian serta adaptasi bagi rekrutan anyar kedua klub. Kesiapan skuad Persib sedikit terhambat karena beberapa kendala kebugaran pemain di awal latihan. Di sisi lain, Arema FC yang berstatus sebagai klub tersukses sepanjang sejarah Piala Presiden datang dengan motivasi tinggi untuk langsung mencuri poin di laga perdana.